Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Pernahkah Anda merasa malu, sedih, dan kecewa karena seringkali jatuh pada dosa yang sama? Padahal merasa sudah berusaha menghindarinya, namun tetap saja jatuh pada dosa yang sama. Kadang hal ini membuat kita malu kepada Tuhan karena gagal pada masalah yang sama. Juga khawatir jangan-jangan Tuhan akan marah karena kita janji berusaha tapi gagal terus. Kita semua tahu Santo Petrus pernah bertanya pada Tuhan Yesus, "Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa? 7 kalikah?" Dan jawab Yesus, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Tentunya ini bukan masalah harfiah angka dari jumlah perkaliannya, namun lebih kepada kelegaan dan kebesaran hati kita untuk terus mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Kadang ayat ini seringkali disalahgunakan orang untuk terus berbuat dosa karena merasa Tuhan pasti mengampuni. Karena ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya tidak demikian. Karena kalau begitu dapat dikatakan kita menganggap enteng pengampunan dalam kerahiman Allah. Maaf. Bahkan seperti mempermainkan kemurahan Tuhan. Atau malah ada yang memutarbalikkan sehingga berlindung pada 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Ada loh yang mengambil ayat itu dengan mengatakan bahwa kita ini manusia dan manusia itu kodratnya berdosa. Sehingga kalau manusia berdosa itu hal yang lumrah. Bahkan ada pemikiran bila kita tidak berdosa artinya ya kita bukan manusia. Dan kalau kita memang manusia artinya kita hanya seorang penipu. Sepertinya ingin membela diri bahwa berdosa itu adalah hal yang lumrah dan fine-fine aja. Karena memang sudah kodrat manusia untuk berbuat dosa. Kan Tuhan Yesus sudah disalibkan buat kita, buat dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga dosa kita pasti diampuni. Jadi ya jangan khawatir berbuat dosa. Nah ini salah besar. Kalau begitu pengampunan dalam kerahiman Allah itu murah sekali. Darah Yesus yang sudah menebus kita pun menjadi sangat murah. Jadi bagaimana dong? Yohanes dalam surat yang pertama mengatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Artinya kita manusia diajak untuk hidup dengan berusaha segenap kemampuan kita menghindari dosa. Tentunya dengan bantuan rahmat belas kasih Allah. Meski Yohanes juga menyadari bahwa manusia seringkali tidak konsisten dalam berelasi dengan Allah. Relasi kita kadang naik, turun, dekat, dan jauh. Saat manusia tidak memiliki relasi intim dengan Allah, maka dengan mudah dia bisa jatuh ke dalam dosa. Meski untuk itu kita juga diingatkan oleh Yohanes, saat jatuh jangan takut, jangan khawatir. Segera bangkit, jangan sampai jatuh semakin dalam. Caranya ya tentunya kembali datang kepada Yesus, mohon kerahimannya, mohon belas kasihnya untuk memperoleh pengampunan melalui sakramen tobat. Dulu saya seringkali malu ke ruang pengakuan karena dosanya ya itu-itu saja. Setelah saya sadar, saya merasa sangat terberkati kalau kita punya sakramen tobat. Jadi, di sini kita perlu sadari, keselamatan dapat hadir melalui relasi kita dengan Allah, ketergantungan kita pada Tuhan. Kenapa? Orang yang mengandalkan diri sendiri tentunya tidak akan bergantung pada Tuhan dan sulit mempunyai relasi erat dengan Allah. Tentu saat mempunyai masalah, dia tidak kembali kepada Tuhan, tapi berusaha menyelesaikannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Demikian juga saat jatuh dalam dosa, sulit untuk bangkit dan memohon pengampunan dalam kerahiman Tuhan. Kita memang manusia yang lemah. Kadang saya juga berpikir, mungkin lebih baik kita menyadari kelemahan kita dan masih melakukan dosa yang sama. Namun tentunya dengan intensitas yang menurun dan jeda waktu yang lebih jarang. Dengan demikian dapat diartikan kita sudah berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk tidak melakukan dosa itu. Walau memang akhirnya kita masih jatuh. Sehingga itu artinya bukan dosa yang dipelihara terus-menerus dan dilakukan berulang-ulang kapan saja kita inginkan.
Rasanya ini lebih baik daripada kita memiliki dosa yang sangat variatif dan banyak. Tentunya akan lebih sulit mengekang diri menyelesaikannya. Bayangkan, perjuangan mereka untuk menghindari semua itu tentunya sangatlah tidak mudah. Belum lagi semuanya itu kalau sudah menjadi dosa favorit yang berulang kali dan akan lebih sulit lagi menghindarinya. Hal ini dapat dikatakan semakin jauh relasi seseorang dengan Tuhan, semakin tidak adanya ketergantungan kepada Tuhan, semakin tidak takutnya seseorang kepada Allah, akan semakin dia mengandalkan dirinya sendiri. Tentunya semakin tidak ada batasan-batasan yang perlu dia berikan pada dirinya, maka semakin variatif pula dosa-dosanya karena apapun dia berani lakukan. Karena tidak sadar akan konsekuensinya. Ingat, konsekuensi dosa adalah maut. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di-subscribe dan di-like. Juga di-share agar kita dapat saling memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.